Shalom semuanya. Halo, luar biasa. Bung Jemi, Ses Wilma, luar biasa. Masih terus memuliakan Tuhan. Kalian berdua selalu diberkati Tuhan. Juga sahabat Tuhan kita semua yang ada di PDPK. Tuhan memberkati. Ya, ada melimpah pengharapan, ada melimpah sukacita. Karena dua Kamis ini kalian sudah menerima loh ya. Limpahan pengharapan, limpahan sukacita. Dan malam hari ini kita bersama-sama akan memperoleh limpahan nilai pengampunan. Luar biasa. Ya, ketika kita tidak boleh lupa minum setiap hari vitamin B3. Nah, B3 Roma 12 ayat 12 dikatakan apa? Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Wow, itu vitamin B3 yang harus kita minum setiap hari ya, saudaraku. Karena ketika kami menempatkan pengharapan kita kepada Tuhan, kadangkala apa yang kita terima, apa yang kita hadapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang kadangkala dengan intimidasi si jahat, keinginan daging, keinginan hati, kita menjadi kalau kata orang Tapanuli apa? Mandele, ya, putus asa, kecewa, mau meninggalkan Tuhan, tapi maju mundur. Ternyata bahwasanya maju pun kena, mundur pun kena. Akhirnya kita menjadi pribadi yang gonjang-ganjing, kayak jadi orang fasik, kayak sekam yang ditiupkan angin. Tapi malam hari kita mantapkan iman kita bahwa Yesus Kristus selalu setia. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya, mari kita sama-sama membuka dasar perenungan kita malam hari ini di dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Di sini dengan judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai aku sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik hamba kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?
Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sampai di sini pembacaan firman Allah. Berbahagia setiap kita yang mendengar, bahkan terlebih berbahagia kalau kita dimampukan untuk melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, pasti sudah sering kali saudaraku menerima perenungan-perenungan Injil yang kita bacakan malam hari ini. Pasti sudah itu. Perumpamaan demi perumpamaan, khususnya di sini perumpamaan tentang pengampunan sudah seringkali, baik itu di mimbar, baik itu di persekutuan-persekutuan, baik itu mungkin di tengah-tengah kebaktian keluarga, rumah tangga, dan sebagainya, pasti sudah. Lalu kita akan membuat satu kesimpulan, ataupun kita akan memetik nasihat apa sih sebetulnya, ataupun makna dialog antara Tuhan Yesus dan Petrus. Petrus seorang sanguin yang menjadi murid Tuhan yang paling sanguin ini. Dia itu istilahnya kayaknya pemimpin dari murid-murid Tuhan yang lainnya. Ceplas-ceplos ngomongnya, ya seketika ngomongnya, dan begitu gegabah, sampai-sampai gegabahnya dia pun tetap menyangkali Tuhan, tetapi dengan pertobatannya dia bertobat, akhirnya dia memutuskan untuk membayar hutangnya, akan penyangkalannya itu dia siap mati dengan disalib dan kepala di bawah. Ini Petrus. Dia berdialog dengan Tuhan Yesus soal pengampunan. Di sini dikatakan dia bertanya bagaimana Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Menurut Petrus sampai 7 kali. Karena menurut dia angka 7 itu angka absolut. Angka mutlak bagi Yahudi. Bangsa Yahudi. Jadi kiranya dengan angka mutlak itu cukuplah mengampuni. Tetapi jawaban Kristus apa? Sangat mengejutkan dan mengagetkan. Bukan 7 kali, tetapi sampai berapa saudaraku? 70 kali 7 kali titik tak terbatas. Ya seperti kuasa Tuhan ya. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Demikian juga pengampunan itu juga tak terbatas. Sepenuh hati, seikhlas mungkin, tak terbatas, sampai tak terbatas. Luar biasa. Sampai-sampai di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dengan seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hambanya yang berhutang. Hambanya berhutang berapa saudaraku? 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Kalau 10.000 talenta berarti 60 juta dinar. Bagaimana caranya itu? 60 juta dinar. Ya, waktu itu upah seorang buruh 1 hari 1 dinar. 1 tahun 300 dinar. Kalau 60 juta dinar jadi berapa tahun itu saudaraku? Halo matematikanya. 200.000 tahun. Wow, ada umur manusia sampai 200.000 tahun. Boro-boro. Ya, saudaraku ya. Ini Tuhan bilang, tetapi karena permintaan dan permohonan belas kasihan dari si penghutang ini kepada raja, akhirnya apa? Raja melunaskannya. Karena penghutang ini nangis-nangis.
Jangan dong, Tuan. Anakku jangan dijual, istriku jangan dijual, milikku jangan dijual. Sabarlah, minta kesabaran tuannya agar supaya diberikan kesempatan untuk melunaskan hutangnya. Yang terjadi tuannya berbelas kasihan. Dia dibebaskan untuk pelunasan hutangnya luar biasa ya saudaraku. Tapi apa yang dilakukan hamba yang dapat kemurahan dan belas kasih tuannya ini? Ketika ia keluar, ia bertemu dengan temannya yang hanya berhutang serat. Bayangin, 60 juta dinar dengan 100 dinar berarti satu banding berapa saudaraku? 600.000. Dia marah-marah. Dia memaksa-maksa agar supaya teman sampai melunaskan hutangnya. Teman-temannya melihat, sungguh kasihan banget ya hamba itu ya. Dia sudah menerima belas kasihan dari tuannya. Kenapa dia juga tidak berbelas kasihan kepada temannya itu? Padahal temannya hanya berhutang 100 dinar. Akhirnya teman-temannya melaporkan kepada tuannya dan tuannya mengambil kembali, memanggil kembali si hamba itu dan mengatakan engkau hamba yang jahat. Tuannya menyerahkan dan masukkan dia dalam penjara dan Al-Guju menyiksanya sampai lunas dibayarkannya hutangnya. Gambaran dalam kehidupan kita, saudara. Untuk kita ini menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah salah. Setiap orang pasti punya salah. Saudara dan saya pasti punya salah. Hamba Tuhan pun juga punya salah. Pendeta pun juga punya salah. Bahkan mungkin dari pagi sampai malam hari ini pun kita punya salah. Karena ada sesuatu yang kita tidak melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diperkenankan Tuhan dalam hidup kita. Kita lupa untuk bersyukur ketika Tuhan masih memelihara kita, kita masih bisa makan, kita masih bisa berkomunikasi, dan kita masih khususnya sehat sampai hari ini. Walaupun seperti saya sampai hari ini ada keterbatasan di keterbatasan karena usia sudah semakin sweet seven up, saudaraku. Nggak sangka ya, ibu ini sudah 70 tahun lebih. Jadi kita ini memang tidak ketemu tatap muka ini sudah berapa puluh tahun ya, bertahun-tahun ya. Tapi kita selalu ketemu di udara. Tidak ada seorang pun yang tidak punya salah. Itu harus kita sadari pertama kali. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Yang tidak bersalah, tapi dibuat salah untuk menanggung orang-orang yang bersalah. Luar biasa. Itulah Tuhan yang baik hati tadi. Tuhan yang bermurah hati. Tuhan sudah mempercayakan kepada hidup kita kasih pengampunan yang luar biasa. Jadi kalau aku memberi kasihku kepadamu, pengampunan kepadamu, ya engkau juga harus membagikan kasih pengampunan itu kepada saudaramu. Itu yang Tuhan mau. Karena apa? Tuhan mempercayakan yang namanya anugerah pengampunan, kasih karunia pengampunan. Nah, itu yang harus kita sadari yang kedua. Sadar bahwa kita ini dipercaya dengan nilai kasih karunia pengampunan. Itu kasih karunia loh saudaraku. Sebab kalau bukan kasih karunia, wow, sulit, susah kita. Kadangkala kita membuat satu apa namanya eh, mungkin bukan diskusi lagi tapi ketegangan ya. Bukan salah aku, salah dia.
Itu salah dia. Aku kan yang lebih tua, dia yang lebih muda, yang harusnya minta maaf dulu kepada aku. Nah, itu seringkali membuat satu pertikaian atau ketegangan demi ketegangan ketika kita harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sadar bahwasanya tidak ada seorang pun yang tidak punya salah. Sadar bahwa saudara dan saya, kita semua ini diberikan satu kepercayaan oleh Tuhan. Kita menjadi pengurus kasih karunia Tuhan yang baik, yang dapat dipercaya. Khususnya malam hari ini yang kita renungkan bersama, yaitu nilai pengampunan. Sadar kalau kita ini memberikan pengampunan, maka Tuhan pun juga akan mengampuni kita. Karena Tuhan bilang, yang punya akan ditambahkan, sedang yang tidak punya, yang kepunyaannya akan diambil. Jadi memang semuanya itu berbeda dan jauh berlawanan dengan akal pikiran dan logika kita. Tapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena untuk mengampuni tidak gampang. Dia menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau manusia mikir-mikir dulu, penyok sendiri dong. Dia tampar pipi kiriku, aku ulurkan lengan kananku, ku tonjok dia. Itu dunia. Tapi Tuhan mengadakan dan Tuhan mengajak kita, mendidik kita tidak begitu. Tuhan mengajarkan kepada kita kasih, kasih yang sudah dipercayakan buat kita, kasih yang sudah diteladankan Tuhan luar biasa. Dosa kita sudah diampuni Tuhan sampai ia harus mati di kayu lunas dosa kita, membayar lunas kesalahan kita. Waduh, tidak ada seorang sahabat satupun yang boleh menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Tidak ada kecuali Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentunya saudara-saudaraku juga rindu dong kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Sahabat-sahabat yang dapat dipercaya. Tuhan malam hari ini mengajak kepada kita bahwasanya ku percayakan kepadamu nilai pengampunan. Jadi biarlah hidupmu melimpah dengan pengampunan. Hidupmu melimpah dengan nilai pengampunan. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu susah, tapi lakukan kalau kamu ingin disebut sahabat Tuhan Yesus. Kamu disebut murid Tuhan Yesus. Kamu mau hidup diberkati Tuhan. Kamu hidup di dalam anugerah Tuhan. Memang tidak gampang ya saudaraku. Mungkin kita berkata-kata, mengucapkan kata-kata ini, wah gampang aja itu pendeta Lena berkata-kata. Kalau orang yang menampar pipi kiri kita, kita harus berikan pipi kanan. Orang yang menyakiti kita harus balas menyakitkan. Itu dunia. Dunia mengatakan gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa begitu. Tuhan Yesus mengajarkan kejahatan balaslah dengan kebaikan. Kalau engkau disakiti, balaslah dengan mengasihi. Nah loh, semuanya selalu berbeda berlawanan dengan pikiran kita. Tapi ketika kita mau menjadi murid Tuhan, lakukanlah itu. Sekalipun sukar, sekalipun sulit, sekalipun susah, kita harus pegang janji Tuhan. Bersama Yesus Kristus, aku bisa. Karena bersama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Lewat Rasul Paulus mengatakan, jangan engkau sama seperti dunia ini loh. Ya, kalau dunia ini penuh dengan penyakitan ataupun menyakiti orang lain, ya jangan kau lakukan begitu. Supaya apa? Terang dan garam dunia, garam Tuhan yang sudah dipercayakan buat kita ini sungguh-sungguh nampak, nampak dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah angkatan dunia ini yang semakin bengkok dan yang semakin sesat loh saudara. Semakin bengkok dan semakin sesat.
Orang sudah tidak tahu itu saudara, itu sahabat, dan tidak mau tahu. Yang penting apa? Aku maju sendiri. Aku menang sendiri. Gaya hidup manusia sekarang ini gaya orang yang balap sepeda. Orang yang balap sepeda itu atau gaya katak itu ya, kepala maju sendiri, kaki kanan kiri nyodok belakang, tangan kanan kiri nyodok sampingnya, dan kepala maju sendiri, menang sendiri. Ya, tapi gaya hidup kita harus gaya hidup apa? Gaya hidup ilmu padi. Makin berisi, makin menunduk, makin berisi, makin rendah hati. Karena kita yakin percaya janji Tuhan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9 10 itu kan, 8 9 10, engkau kupanggil itu untuk engkau mendapat berkat. Berkat apa? Kerendahan hati, kemurahan hati, dan berkat anugerah yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Saudaraku yang kekasih Tuhan, jangan sampai kita seperti hamba yang sudah dilunaskan hutangnya itu. Tuhan sudah hingga tak terhitung dan yang tidak pernah dapat diukur dengan akal pikiran kita. Lebih luas dari samudra, ya tak? Begitu kasihmu Bapa dalam kehidupanku. Waduh, ini mestinya sesfilma ini yang memuji dan menaikkan pujian ini ya. Lebih tinggi dari cakrawala. Waduh, kasih Tuhan tidak terukur. Tuhan sudah memberikan kemurahan hati yang luar biasa. Hutangmu lunas, sudah kulunaskan dengan darahku. Dan biarlah Tuhan, kemurahan hatiku juga selalu menghidupi kemurahan dalam hidupmu. Nah, firman Allah, kalau tidak pernah kita hidupi dalam kehidupan kita, firman itu tidak akan pernah terima. Harus kita hidupi terus, saudaraku. Maka itu Tuhan izinkan senantiasa masalah, persoalan, gunung-gunung batu, tantangan gunung-gunung batu kehidupan, Tuhan selalu izinkan, izinkan. Nggak akan pernah habis-habisnya. Karena apa? Masalah itu tidak pernah ada expirednya. Sama seiring sejalan dengan rahmat dan kasih Tuhan yang tidak ada expirednya. Ya kan? Ratapan 3 ayat 22 setiap pagi. Gak pernah ada expirednya. Jadi selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru. Dan selalu baru. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, inilah kerinduan kita bersama. Karena kita rindukan untuk diberkati Tuhan. Nah, lalu janji Tuhan itu yang bagaimana ini? Karena hidup orang percaya itu memang harus hidup yang berbeda, tampil beda dengan orang-orang dunia ini. Ya, tampil bedanya di mana setiap orang percaya harus memiliki yang namanya nilai pengampunan. Karena kehidupan orang percaya itu harus ada pertanggunggan jawab kepada siapa yang memberikan pertanggungan jawab itu kepada kita. Kasih karunia kita yang diberikan buat kita. Tuhan minta pertanggungan jawab. Nah, lalu caranya bagaimana kita bisa menghidupi ini supaya pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya kita dapat mempertanggungjawabkan semuanya itu kepada Tuhan. Karena kerinduan kita bersama saudara-saudaraku, ya sama kerinduan daripada hamba-hamba yang berhutang ini. Terlebih lagi kerinduan Tuhan yang memberikan hutangnya. Agar supaya hidup kita menjadi kesaksian. Hidup kita yang diberkati menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita ini dapat dipercaya. Hidup kita ini dapat mempertanggungjawabkan. Dan hidup kita pada akhirnya dapat menceritakan
bahwasanya yang menghidupi kita sampai hari ini hanya Tuhan Yesus Kristus. Bukan kita bersaksi itu dengan mengatakan setiap saat, hei kamu percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kalau tidak percaya kamu masuk neraka. Kita digebukin satpam setiap hari, saudara. Tapi ketika kita dalam pembaharuan dan perubahan hidup kita, oleh karena kasih karunia dan anugerah Allah, orang lain akan berkata dan berbicara dan bertanya buat kita, apa sih resepnya? Resepnya, usia boleh sweet seven up, tapi penampilan tetap sweet 17. Ya. Resepnya apa? Jamu cap surga. Jamu cap surga itu apa? Jamu, jati, kendi, jaran. Jamu, jati, jaran, kendi. Jamu itu jaga mulut, jati itu jaga hati, jaran itu jaga pikiran, kendi itu kendalikan diri. Wow, kalau nggak bisa begitu, ngeri kali kita. Mudah terikut dengan arusnya dunia ini. Nah, kalau mudah terikut dengan arusnya dunia ini, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit berontak. Ya toh? Masa anak Tuhan suka berontak, masa anak Tuhan suka demo. Kan malu, ya toh? Sementara firman Tuhan mengajak kita, mau diberkati, yes Tuhan. Mau memperoleh berkat, yes Tuhan. Kalau berkat mau, tapi berkat itu selalu didahului dengan masalah dan persoalan loh. Siap Tuhan. Berani kita mengatakan itu, siap Tuhan. Iya, kayak anak sekolah minggu itu loh. Aku bukan pasukan berkuda, tapi bukan pasukan yang menembaki musuh sembarangan. Ya kan? Wow, selalu siap gerak, dor. Nah, senjata Allah yaitu iman, firman Tuhan, ketopong keselamatan, pedang roh. Nah, itu yang harus kita terus lakukan dan pergunakan setiap saat untuk menghadapi itu semua. Ketika kita dicemooh, ketika kita dihina, ketika kita disakiti, Tuhan, aku masih ingin berkat Tuhan. Nah, Tuhan janjikan di sini dikatakan bahwasanya kalau kita boleh membaca tadi firman Tuhan tadi ya saudaraku, Matius 18 ayat 21 sampai 35, berkat Tuhan yang pertama. Kalau kamu itu bisa melakukan dan menerapkan nilai pengampunan dalam hidupmu, maka hidupmu akan terus terpelihara di dalam damai, sejahtera, dan kelegaan Tuhan. Ada damai, sejahtera, dan kelegaan Tuhan. Ada damai Tuhan. Seringkali Bu Pendeta Lina mengatakan, super mie rebus pun bisa rasa spaghetti. Iya toh? Kentucky tempe bisa rasa Kentucky ayam. Luar biasa. Luar biasa. Bila ada damai, sejahtera Tuhan. Gimana ketika kita mungkin tanpa sengaja, bibir mulut kita sebagai orang tua menyinggung perasaan anak-anak kita, membuat anak kita marah. Maukah kita sebagai orang tua menanggalkan keangkuhan diri kita sebagai orang tua untuk minta maaf kepada anak dulu? Bisa enggak kita? Itu saya alami, saudara. Mungkin tanpa sengaja, mulut kita, perkataan kita menyinggung perasaan anak kita, sehingga anak kita kok kayaknya berubah sikapnya, berubah penampilannya, berubah mukanya ya. Kita harus minta maaf. Mungkin pertama kali minta maaf lewat BA, namun ketika kita bertatap muka, siapkah kita? Maukah kita? Berani tidak kita mengatakan, maaf ya anakku, dalam pasangan hidup suami istri? Salah ataupun tidak salah, bisakah kita mengakui kesalahan kita dan meminta maaf? Indah loh saudaraku, indah itu.
Itu yang dikehendaki Tuhan. Jangan engkau gila hormat, tapi tegurlah saudaramu. Itu lebih dahulu. Itu yang diinginkan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan, yang akan diberkati Tuhan. Jadi berkat ketika nilai pengampunan yang dipercayakan kepada kita, kita dapat pertanggungjawabkan kepada Tuhan lewat setiap kehidupan kita. Berkat yang pertama, hidup kita ini selalu memperoleh kelegaan surga. Lega, plong. Tapi kalau kita masih ada nyesek sedikit kepahitan hati, nyesek karena kita ketersinggungan ya Tuhan. Oh Tuhan, saudaraku, hidup tidak akan tenang, nggak akan sejahtera. Jadi salting, salah tingkah. Kalau orang-orang muda zaman sekarang ini ya. Nah, Ibu Pendeta ikut-ikutan lah ngetren dengan bahasa-bahasa anak muda. Ya, berkat yang pertama. Kita akan mendapatkan hidup penuh kelegaan surga. Yang kedua, dikatakan, kalau engkau mengampuni, maka engkau akan memperoleh pengampunan dari Tuhan. Nah, kalau engkau tidak mengampuni, Tuhan Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Walah, sia-sia dong iman percaya kita. Sia-sia dong kita sudah bergaya-gaya ataupun kita bersukacita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Namun ketika Tuhan bertanya, sudahkah engkau mengampuni sahabatmu? Sudahkah engkau mengampuni temanmu? Sudahkah engkau mengampuni istrimu? Sudahkah engkau mengampuni suamimu? Sudahkah engkau mengampuni anak-anakmu? Sudahkah engkau mengampuni mertuamu, orang tuamu, kakak adik ipar-iparmu? Hmm. Kalau engkau belum mengampuni, jangan berharap aku akan memberikan dan mempercayakan kasih karunia pengampunan itu kepadamu. Sebab di dalam Matius 5 ayat yang ke-24-25 itu Tuhan katakan, kalau engkau mau datang kepadaku membawa persembahan, tapi ternyata kamu masih ait dalam hatimu tentang saudaramu, bereskan dulu, datang kepada saudaramu, bereskan dulu itu, bereskan dulu, bereskan dulu. Baru engkau balik kepadaku dan bawa persembahan itu. Persembahan bukan persembahan soal material, material, tapi persembahan hati. Hati kita tidak akan diterima Tuhan. Ujian kita tidak akan sampai kepada hadirat Tuhan, tapi hanya nyangkut di saudaraku kekasih Tuhan. Sekali lagi, kita harus sadar kalau aku mengampuni, aku memperoleh sudah lebih dahulu memperoleh pengampunan dari Tuhan, aku harus bisa menghidupi nilai pengampunan Tuhan itu dalam kehidupanku untuk semua dan sesamaku, siapapun juga tanpa terkecuali, termasuk mungkin orang yang menyakiti kita, orang yang menyinggung kita, orang yang membenci kita, sebab tidak semua orang suka sama kita. Kita itu tinggal di wilayah ataupun koridor atau komunitas yang multi kompleks. Tetapi kita ketika kita dipercaya dapat dipercaya Tuhan untuk melakukan nilai pengampunan, kasih karunia nilai pengampunan itu dalam hidup kita, Tuhan katakan, Bapakku di surga pun akan mengampuni kamu. Berkat yang ketiga dikatakan bahwasanya dikatakan apa? Kalau kita membaca di dalam Matius 5 ayat 9 itu dikatakan apa saudaraku? Berbahagialah mereka yang suka damai, karena mereka lah yang disebut anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, ada hubungan yang indah, hubungan yang baik, hubungan yang penuh keintiman, penuh dengan kemesraan dengan Bapa kita di surga. Ya itulah berkat yang ketiga. Hubungan kita dengan Tuhan akan semakin indah. Indah. Nah kalau hubungan kita semakin indah,
kita semakin dapat selalu berkomunikasi dan mendengar, peka dengan suara Tuhan, peka dengan janji Tuhan. Bahwasanya kalau Tuhan mengatakan indah rencanamu Tuhan, ya tak? Rencana-rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita, bukan rencana kecelakaan, tapi yang penuh pengharapan. Tapi yang penuh pengharapan itu yang harus bagaimana? Kita harus selalu menempatkan dan selalu menyebut nama Tuhan adalah di atas segala-galanya. Kita harus hidup berbalik dengan pertobatan kita. Kita harus menempatkan Tuhan ya, Tuhan sebagai andalan hidup kita. Ya, saudaraku ya. Kemudian berkat yang keempat dikatakan di dalam seperti yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-34, sorry, bukan Efesus 4, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kita selalu diperbarui ataupun diperbaiki rohani kita, hati kita ini dengan kasih Tuhan. Dibersihkan, terus didetoks dengan kasih Tuhan. Didetoks dari kepahitan-kepahitan itu dan dengan kasih Tuhan. Kita selalu dihidupi, kita bangkitkan, kita selalu disemangati, kita selalu dapat mensyukuri berkat itu. Karena kata firman Tuhan Yohanes 13 ayat yang ke-34 35 dikatakan apa? Aku memberikan perintah baru. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Berarti perintah kasih itu bukan berarti baru baru diberitakan, enggak, tapi kasih itu selalu diperbaharui saat demi saat dengan kasih karunia yang dipercayakan buat kita dan kita boleh melakukan dan mengaplikasikan kasih karunia itu untuk kemuliaan dan pertanggungan jawab kita kepada Tuhan. Di sini berkat Tuhan katakan hati kita semakin dibersihkan dengan kasih. Semakin dibersihkan dengan kasih. Sampah-sampah sumbatan-sumbatan yang menyumbat aliran air kehidupan surgawi dalam kehidupan kita ini semua dibuang, dibersihkan oleh Allah, oleh kasih itu. Karena apa? Ketika engkau ada kasih, berarti itu tanda. Dan kasih itu harus meluap-luap. Tanda bahwa kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan. Jadi betul-betul ya saudaraku, nilai-nilai pengampunan itu benar-benar harus menjadi meterai. Bahkan harus menjadi pin dalam hidup kita ini yang selalu memancarkan terang kemuliaan Allah untuk menceritakan kebesaran demi kebesaran Tuhan. Sekali lagi, tidak mudah memang, tapi akan menjadi mudah ketika kita taat. Taat apa kata Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Kita selalu menghubungkan diri kita dengan Tuhan melalui doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui kesaksian kita, melalui pelayanan kita, apapun juga saudaraku. Sepanjang itu semua bukan untuk mencari kepuasan diri kita sendiri, keuntungan kita sendiri, tapi harus dikembalikan untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kuncinya di situ. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, hidup di dalam pengasihan Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam kasih Allah, hidup di dalam kasih karunia Tuhan akan terwujud dalam hidup kita. Ketika kita, ya Tuhan, aku siap, aku taat akan janji Tuhan.
Kamu adalah bangsa pilihanku. Kamu orang-orang pilihanku. Dari sekian miliar manusia, saudara dan saya adalah bagian pribadi-pribadi yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk dapat menyikapi panggilan dan pengutusan Tuhan dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Pergi jadikanlah bangsa muridku. Sebab apa dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jangan pernah lelah untuk mengaplikasikan dan melakukan perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan janji, kau letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 sampai 30 itu. Kelegaan itu berarti kita apa? Diberikan kenyamanan, baik itu spiritual kita, baik itu psikologis kita, baik itu jiwa kita, baik itu fisik kita. Tuhan memberikan itu semuanya. Ya, sadar. Setiap orang, setiap kita harus sadar bahwa kita tidak pernah ada setiap orang yang tidak punya salah. Karunia nilai pengampunan dipercayakan buat saudara dan saya. Dengan satu keyakinan iman bahwa kalau aku tidak mengampuni, maka Tuhan pun tidak akan mengampuniku. Maka itu aplikasikan dalam hidup kita. Pintu terbuka buat saudara dan saya. 4 berkat itu tadi ya Tuhan, saudaraku ya. 4 berkat ada dipercayakan untuk saudara dan saya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tuhan memberkati. Amin. Ku sembah